Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue ya kan di berita anime dalam seminggu. Ya, untuk berita pertama yang sangat-sangat berbahagia ya kan, anjay, kursi gue akhirnya diperbaikin ya kan, kursi muter-muter guys, waduh ya kan, anjay, ya walaupun bukan kursi gaming, kursi kantor lah ya, cuma setidaknya lebih nyaman daripada yang kursi sebelah itu ya kan, anjing lah. Dan ya, untuk berita pertama ya kan, berita anime pertama ada The Magian Girl and the Evil Lieutenant merilis trailer terbaru untuk karakter Evil Lieutenant. Ya, ini adalah anime Mahou Shoujo yang lawannya itu malah jatuh cinta sama Mahou Shoujo-nya ya kan. Bayangkan coy, ini kemarin kan ada Mahou Shoujo sesat, ada Mahou Shoujo sadis ya kan, ada Mahou Shoujo psikopat, sekarang ada Mahou Shoujo yang pacaran sama musuhnya ya kan. Waduh, ini ada apa dengan dunia Mahou Shoujo ya kan, saking apa ya, lebih template anjing, lebih susah loh cerita Mahou Shoujo itu ya kan daripada isekai. Isekai sudah template, ini Mahou Shoujo ingin template juga, cuma kan kalau Mahou Shoujo template kan kayak gimana gitu daripada anime isekai atau semacamnya. Dan ya, untuk tulisannya ada FF ya kan, FF Free Fire cuy, bukan Final Fantasy ya kan. FF-nya beda anjir ya kan, FF yang nggak ada pintunya. Mereka akan diadaptasi menjadi anime. Bayangkan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Kadokawa ngesponsorin anime FF. Cuma sih ini anime FF ini belum apa ya namanya, belum ada studionya gitu, belum diumumin anjir studionya. Baru sih apa ya, komite produksi itu pun baru Kadokawa ya kan yang di apa namanya diumumin. Ya nggak heran sih, Kadokawa kan katanya mau ada target 40 anime per tahun ya kan. Bayangkan woi, ini FF ya. Kalau kalian nanya ini emang FF ada cerita apa ya, kalau misalnya FF itu kalau tidak salah itu kan karakter yang kayak Alok, yang kayak apalah itu kan ada background story-nya ya kan, ada lore-nya. Paling yang diadaptasi yang kayak gitu ya kan. Ya lagian juga kalau misalnya mau adaptasi tragedi Bermuda anjing ya kan di FF kan banyak tuh player yang bikin sinetron ala-ala ya kan. Siapa tahu mau adaptasi yang sinetron ala-ala orang Indonesia ya kan, bukain pintu. Bayangkan bukain pintu, padahal di FF tidak ada pintunya woi. Bayangkan di anime akhirnya FF punya pintu ya kan. Kalau misal di anime tidak ada pintu, luar biasa juga ini apa namanya, memang dunianya tidak ada pintu ya kan, tidak ada teknologi bernama pintu anjir. Dan ya, untuk beritanya ada anime Zanzu Tabi Death Journey merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada tahun 2025 mendatang ya. Ini adalah anime yang cerita tentang seorang penulis manga pemula yang karyanya itu selalu ditolak anjing. Dia gambar capek-capek terus ditolak sama penerbit ya kan, biasalah karena dia itu bingung ya kan anjing, ditolak terus. Akhirnya dia jalan-jalan coy, mencari inspirasi baru sambil jalan-jalan, yaitu adalah salah satu apa ya namanya, cara untuk mencari inspirasi ya kan. Ya kalau saran gue sih ya, ini daripada jalan-jalan lu ke toilet aja, WC ya kan, nongkrong anjing, itu sudah pasti dapat inspirasi kata orang-orang Indonesia ya kan. Di WC aja nongkrong sampai mampus ya kan, pasti dapat inspirasi. Nah ini ya, untuk berikutnya ada manga Hanakimi mendapatkan adaptasi anime. Gue kurang tahu juga sih ini manganya bercerita tentang apa, cuma gue baca, jadi gue pas baca sinopsis manga ini, jadi si cewek ini malah masuk sekolah yang semuanya cowok dan dia harus menyamar menjadi cowok juga ya kan. Jadi ya mungkin kalian, mungkin yang cewek suka dengan anime seperti ini ya kan, gua kurang tahu juga, karena anime yang kayak gini tuh ada juga nggak sih yang diadaptasi kan. Kalau nggak salah juga ada cerita sejenis yang ceweknya itu nyamar jadi apa ya namanya, jadi cowok anjing ya kan. Ini adalah kehidupan seorang cewek di tengah-tengah sekolah yang isinya cowok semua. Ya, untuk beritanya ada manga Madaka Kuraiwa is Impression to My Charm mendapatkan adaptasi anime. Dan ya, ini adalah manga yang ceritanya itu ceweknya ini berusaha untuk menggoda cowok dingin ya kan. Nggak tahu sih, gue kurang tahu ya itu ceweknya cewek gal atau enggak, cuma yang jelas ini cewek caper anjing ya kan. Nggak tahu, padahal cowoknya kayaknya nggak ganteng-ganteng banget gitu, cuma ini cewek tertarik gitu sama cowok yang dingin ini. Bukan dingin ya, apa sih, tidak ekspresif ya, pokoknya begitulah ya, yang tidak peduli apakah si cewek ini berhasil memikat hati si cowoknya. Dari sinopsisnya saja sudah tidak tertarik anjir ya kan. Jadi gue males nonton lah, apa
basi, gak jelas. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime I Parry Everything merilis visual terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada 4 Juli 2024 mendatang ya. Ini sesuai judulnya, aku bisa menangkis semua serangan ya kan. Jadi nggak, ya gue kurang tahu sih ini isekai atau fantasi biasa, cuma yang jelas beliau ini bisa nangkis segala serangan ya kan, bisa parry segala serangan dari monster ya. Ini sih termasuk skill yang lumayan OP ya, harusnya ya kan dia bisa menangkis semua serangan, bayangkan. Dan ya untuk berita selanjutnya ada The Cafe Dance and Its Goddess Season 2 merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan yang pada tanggal 4 Juli 2024 mendatang ya. Ini sih sebenarnya adalah anime yang kalau gua tonton ya, ini anime tuh mirip banget sama si Kembar 5, cuma lebih ecchi aja ya. Mungkin untuk secara cerita kan kalau Kembar 5 itu si cowoknya bantuin belajar, kalau yang di anime ini cowoknya itu bantuin menjalankan kafe ya kan, kafe maid ya. Setidaknya untuk karakteristik cowoknya itu mirip kayak yang si Kembar 5 itu. Dia itu peduli anjing sama si cewek-ceweknya, walaupun si cewek-ceweknya ini nyebelin ya kan. Aduh ya. Dan untuk season kedua kalau misalnya dari visualnya ya, itu ada cewek-cewek baru dan katanya sih itu adalah saingan ya kan, saingan Maid Cafe. Jadi kayaknya season kedua ini fokusnya itu adalah apa ya, war antar cafe aja, antar Maid Cafe. Siapa yang akan bertahan ya, jelas lah MC lah, masa sih enggak anjing ya. Dan ya untuk berikutnya ada anime Why Does Nobody Remember Me in This World merilis trailer untuk karakter Asran dan Saak. Ya ini sih seperti yang gua bilang kemarin ya, ini anime tuh adalah cerita dari pahlawan yang terlupakan ya kan. Dan ya ceritanya ya seperti biasa lah ya, menyelamatkan umat manusia, udah gitu aja. Mau ditonton gak ya terserah kalian ya kan, cuma untuk sinopsis gue males nonton ya kan. Dan ya untuk berikutnya ada anime VTuber Legend How I Went Viral merilis visual terbaru ya. Ini adalah anime drama VTuber. Jadi VTuber ini dia ngomong kasar di klip dan jadi viral. Habis viral dia malah cuan-cuan-cuan. Untuk beberapa fans itu mungkin adalah gimmick ya kan, karena di dunia ini semua kita perlu gimmick anjing ya kan. Gue pengen gimmick ya kan, anjay sekarang gue bisa pindah-pindah ya kan, apa coba. Dan ya untuk berikutnya ada anime I Sometimes Hit Her Feeling in Russia merilis trailer terbaru ya. Ini adalah anime cewek Rusia yang sering dihitamkan, yang sering dibilang anjay waifu karbit, waifu musim ya wajar lah waifu musiman, cuma aduh kasian kali lah itu autor ya kan. Bayangkan karakternya yang dia sudah desain malah dibikin jelek anjing. Kalau dihitemin kalau gue sih bodo amat ya, cuma dijelekin anjing, kurang ajar ya kan. Begitulah ya, gue gak tahu ya, padahal dari zaman dulu juga kalau menurut gue anime kayak gini tuh waifu musiman itu udah sering gitu, kayak Ondera, kayak siapa lagi itu ya kan. Zaman sekarang kayaknya yang anime zaman dulu ya sekarang udah nggak ada yang waifu ini ya kan, kayak Kurumi kan zaman dulu Kurumi, terus siapa lagi itu ya kan, nggak tahu dah. Gue sih nggak ngikutin ya, cuma gue yakin pasti zaman dulu itu kan ada juga istilah waifu war lah, apalah. Zaman sekarang mana anjing, udah dilupakan mereka ya kan, legenda. Sekarang tuh kenapa banyak yang gini, karena ada internet ya kan, semua orang pakai sosmed. Nah di sosmed itu kan anonim, semua orang bisa ngaku-ngaku ya kan. Kalau zaman dulu udah anime kayaknya tidak terlalu populer ya kan, terus aksesnya juga sulit ya kan, nggak semua orang tahu website bajakan dan gimana cara aksesnya, apalagi yang bahasa Inggris ya kan. Kalau zaman sekarang kan enak, semuanya ada disediain, ada web ini, ada web itu, ada yang legal, ada yang ilegal ya kan, tinggal pilih aja. Karena sekarang internet nih, gara-gara internet guys ya kan, jangan salahin orangnya, salahin internet. Nggak sih, sebenarnya internet tuh nggak salah-salah banget ya kan, cuma ya sekali lagi kenapa tiba-tiba banyak apa ya namanya populasi yang ngaku-ngaku waifu ya, karena sosmed. Kalau tidak ada sosmed, mereka semua tidak terekspos ya kan. Seandainya tidak ada sosmed, gue yakin mereka juga banyak kok yang waifuin ya kan, cuma tidak ditunjukin saja ke dunia umum ya kan, di muka umum. Ya sosmed itu termasuk yang publik inilah ya. Untuk berikutnya ada anime Delico Nursery merilis teaser terbaru ya. Ini gue kurang tahu ya ceritanya kayak gimana, karena sinopsisnya kurang jelas gitu. Cuma kalau untuk gue lihat apa ya namanya,
Gue lihat trailernya, gue lihat teasernya, gue lihat visualnya itu kayak kan yang si cowok-cowok ini tuh kayak vampir-vampir gitu ya kan, dan vampir-vampir ini malah jadi pengasuh, jadi baby sister ya kan untuk si bocil-bocil ini. Gue sih nangkepnya gitu ya, cuma gue kurang tahu juga karena kayaknya ini manga dibilang gak terkenal ya nggak tahu juga anjing ya kan. Gue nggak pernah lihat nih manga dibahas atau lewat gitu ya kan, tiba-tiba ada langsung animenya ya kan. Coba deh kalau kalian tahu ya kan ini manga ceritanya tuh tentang apa. Cuma untuk secara visual nih lumayan unik lah ya walaupun yang animasiin GZ Staff itu katanya ya studio yang bagus bener ya, cuma kurang konsisten aja. Dan kalau jelek-jelek banget, bagus ya gitulah, kadang bagus kadang jelek ya kan kurang ajar GZ Staff. Tapi untuk visualnya sih gua sangat tertarik sekali dengan anime ini. Dan ya itu ada berita terakhir untuk anime seminggu terakhir ya kan, anjay. Ya paling apa sih yang paling mengejutkan adalah anime FF. Kenapa angin gak ada hujan? Paling heran anjing ya kan, tiba-tiba ada FF terus apalagi ya kan. Udah gitu aja ya kan yang paling mencengangkan berita minggu terakhir ini ya. Apa coba? Mau orang langsung ngatain ya kan, Genshin wah masa kalah sama FF. Genshin kapan Genshin? Anda FF itu belum ada studionya ya kan anjir ya. Ya kalau gue sih gak peduli banget ya mau rilis kapan Genshin juga nggak tahu ya kan. Gue paling penasaran tuh sama Naruto yang 4 episode itu ya kan. Itu 4 episode katanya pas itu udah siap terus delay. Anjing delaynya sampai setahun loh, udah mau setahun anjing ini ya kan si Naruto itu yang 4 episode kan sudah apa ya namanya, sudah ready gitu loh. Cuma katanya ada delay apa gitu ya kan. Gue kan kayak what the fuck man, ini udah berapa bulan anjing ya kan nggak diumumin. Biasanya kan delay cuma paling delay cuma 3 bulan ya kan, itu pun biasanya yang anime yang 1 season yang 12 episode. Ini Naruto 4 episode hampir setahun belum rilis belum ada kabar lagi ya. Aduh, persiapan Boruto atau gimana ini ya kan studionya ya kan, kurang ajar ya kan. Ya gue sih bukan fans Naruto banget ya, cuma gue penasaran aja tuh 4 episode apaan anjing ya kan sampai delay lama kayak gini. Apa sebagus apa anjing episodenya ya kan. Kalau misalnya jelek gue langsung maki-maki 1 tahun delay ya kan, daripada Genshin. Kalau Genshin mah ajar ya kan, Ufotable emang kayak gitu anjingnya kan studionya ngaret ya kan ya. Kimetsu no Yaiba terus siapa itu Fate Series ya kan, itu nanti juga kan ada tuh yang series terbaru yang dari Nasuverse itu ya kan, yang masih satu author sama Fate Series kalau tidak salah ya kan. Itu juga kan sudah lama ya kan, jadi ya wajar lah. Lagian juga paling nyelesain habis Kimetsu no Yaiba itu yang si siapa Witch itu juga paling nanti rilis ya kan, lanjutin antara Genshin atau Kimetsu no Yaiba. Cuma kayaknya paling ngehabisin Kimetsu no Yaiba dulu sih baru si Genshin ya kan. Genshin pun kan sudah diumumin studionya bakal digarap Ufotable lah, harusnya kan sudah dicicil. Studio Ufotable harusnya bukan studio yang kecil banget ya kan, ya mirip lah kayak mungkin Mappa kan, walaupun ini ada tim-timnya sendiri ya kan, apa ya namanya, ada beberapa cabang gitu. Masa sih ya kan, apalagi kan si Ufotable ini studio besar gini biasanya tuh punya studio pembantu gitu ya kan, mungkin kayak studio Ubud ya kan. Studio Ubud termasuk studio pembantu loh BTW ya kan, bantu buat produksi. Terus belum lagi sama outsourcing ya kan, yang freelancer ya. Masa sih nggak dikerjain ya kan, pasti dikerjain lah. Gue paling sebel tuh sekali lagi Naruto 4 episode ya kan, apa coba itu lama sekali ya kan. Aduh, masih mending lah Genshin. Menurut gue yang paling gak masuk akal itu Naruto 4 episode yang tadinya sudah mau dijadwalkan tayang pas seminggu sebelum tayang malah delay anjing ya kan, delay sampai sekarang gak ada kabar ya kan. Jadi menurut gue daripada Genshin lu masalahin Naruto 4 episode nih belum ada kabar, daripada yang anime seasonan. Kalau seasonan mah nanti dulu sabar ya kan. Gua paling pasti udah diumumin ya kan, jadwal tayangnya harusnya tahun kemarin, cuma delay ya kan. Delay ini loh yang bikin tanda tanya anjing, apakah tiba-tiba batal ya kan. Wah kurang aja
wajar sih kalau batal ya kan. Aduh, dan ya mungkin gitu aja ya kan keluh kesah gua ya kan, daripada kalian meributkan Genshin, FF, dua archive apalah itu banding-bandingin Naruto. Aduh ya kan, ya walaupun gue bukan fans banget, cuma Naruto itu anime paling gak jelas anjingnya kan. Apa coba daripada Genshin, kasihan lah Genshin sudah mah dikatain kikir impact, playernya kena kasus terus ya kan. Aduh, drama ini terus dibanding-bandingin sama FF lagi. Aduh ya kan, FF aja belum ada studionya, jadi nggak tahu kapan rilisnya anjir. Dan ya mungkin sekian dulu ya kan untuk video gua ya kan, untuk berita seminggu terakhir ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.